Halo kaum rebahan, bos-bos nurse yang sudah pengukuhan tapi belum bisa ngurus STR karena belum lulus UKOM. Bagaimana? UKOM kali ini sudah siap? Kalau belum siap, mari kita bersiap bersama. Di video kali ini kita akan membandingkan rumus cepat dan rumus dasar dalam menghitung kecepatan tetesan infus. Bagi bos-bosku yang belum mengenal rumus cepat menghitung tetesan infus, bisa dilihat di video sebelumnya, link ada di deskripsi. Kita review sedikit bosku rumus dasarnya. Jadi rumus dasar dalam hitungan jam yaitu tetes per menit sama dengan jumlah cairan yang diorder atau yang diinginkan dikali faktor tetesan, entah itu faktor tetesan makro atau tetesan mikro, dibagi waktu yang diinginkan habis dikali 60. Jadi nanti hitungannya per jam. Oke, sampai sini masih bingung? Kalau masih, silahkan tonton di video sebelumnya bosku. Dan rumus cepat itu seperti ini bosku. Kecepatan sama dengan jumlah cairan yang diorder dibagi 500 dikali kecepatan tetesan dalam 24 jam yaitu 7 dikali 24 dibagi jam target habis. Jadi di sini kita akan membandingkan mana yang lebih baik, rumus cepat atau rumus dasar. Mari kita mulai membandingkannya bosku. Kita mulai dari tingkat keakuratan. Untuk rumus dasar, karena ini rumus dasar jadi lebih akurat bosku. Sedangkan untuk rumus cepat memiliki margin error 0,1. Itu pun yang menggunakan faktor tetesan 20 tetes per mili. Jadi kalau menggunakan faktor tetesan mikro, margin errornya sampai 0,3 bosku. Bisa dipahami di sini karena faktor tetesan mikro 3 kali lipat lebih daripada tetesan makro. Sekarang dari tingkat pengoperasiannya bosku. Dari sistem pengoperasiannya bosku, untuk rumus cepat di sini kita lebih gampang karena sudah jelas kalau mili orderan dibagi 500, sedangkan untuk jam target habis membagi 24, jadi jam bagi jam, mili bagi mili tinggal dikalikan 7, itu lebih gampang rasanya diingat bosku. Sedangkan untuk rumus dasar itu sedikit lebih rumit karena hasilnya cenderung koma bosku. Jadi dalam perkalian itu nanti hasil akhirnya biasanya koma, terus sangat membuang waktu kalau kita menggunakan rumus dasar. Sedangkan dari tingkat keefisienan lebih efisien menggunakan rumus cepat, dimana rumus dasar di sini kurang efisien, terutama saat kita melakukan pengoperasian. Biasanya hasil yang didapatkan itu cenderung koma, misalnya 41,6 tetes per menit atau 40,7 tetes per menit. Jadi setelah kita melakukan pengoperasian, kita membulatkan, entah itu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Sedangkan rumus cepat biasanya hasilnya rata-rata itu sudah angka bulat. Memang ada sih yang tidak bulat, tapi lebih biasanya ke hasil yang sudah bulat. Sedangkan untuk hasil bosku dari rumus cepat, biasanya kita perlu insting. Misalnya di option itu ada koma-koma, misalnya pilihannya 41,6, 41,8, 41,4. Jadi biasanya tidak bisa seakurat itu kalau rumus cepat bosku. Jadi kita pilih option yang lebih rendah. Misalnya kita dapat angka 42, jadi kita ambil yang mendekati 42 yang lebih bawah, jangan yang lebih atas bosku. Sedangkan untuk rumus dasar biasanya kalau ada hasil yang hasilnya bulat, itu perlu pembulatan. Maksudnya misalnya kita dapat hasilnya 41,7, jadi di option itu biasanya 41, 40, 42, 43. Jadi kita ambil pembulatan, itu lebih ribetnya kalau hasil yang menggunakan rumus dasar. Dari pemaparan di atas, kira-kira mana lebih bagus bosku, rumus dasar atau rumus cepat? Kalau menurut Bang Japri sendiri sih, dua-duanya bagus, dua-duanya bisa digunakan. Ya iyalah bisa digunakan, kalau tidak bisa digunakan buat apa dibuat kan. Jadi
Sebelum kita menggunakan rumus, kita harus tahu dulu apa kelebihan dan kekurangannya. Melihat fenomena kelebihan dan kekurangan dari dua rumus itu, Bang Japri ada beberapa saran untuk bos-bosku resapi, maknai, dan kalau bisa dijalankan. Yang pertama itu kuasai rumus dasar. Jadi bagaimanapun bagusnya rumus cepat, bosku harus tahu dulu bagaimana rumus dasar. Jadi rumus cepat itu tercipta karena ada rumus dasar. Ini sangat penting bosku. Bosku harus benar-benar menguasai rumus dasar. Karena dalam suatu kesempatan bosku kadang dipaksa untuk menggunakan rumus dasar. Yang kedua itu pahami kekurangan rumus cepat. Seperti kita tahu, rumus cepat itu ada margin errornya 0,1 bosku. Jadi bagaimana kita mengantisipasi errornya itu? Jadi kalau kita sudah tahu kekurangan rumus cepat, kita lihat dulu optionnya bosku. Ketika ada soal, kita lihat optionnya. Apakah hasilnya itu nanti koma atau berbentuk bulat, misalnya 42, 43, 44, atau 41, sekian, 42,6, 43,7, misalnya seperti itu bosku. Kalau hasilnya 41, tidak hasilnya bulat, sebaiknya bosku langsung menggunakan rumus dasar. Kenapa begitu? Karena hasilnya lebih akurat. Bagaimana kalau tiba-tiba kita ngeblank, kita cuma ingat rumus cepat saja? Tenang bosku, kalau bosku cuma ingat rumus cepat saja, bisa diakali. Bosku operasikan, misalnya hasilnya nanti 42,6. Cari option yang terdekat dari hasil pengoperasian bosku. Misalnya ada yang terdekat 42,4 dan 42,8. Bosku pilih 42,4. Kenapa begitu? Alasannya karena ada margin error lebih 0,1 di koefisien kecepatan tetesan infus per 24 jam kan sebenarnya 6,94, kita bulatkan ke 7, jadi sudah kita lebihkan 0,1. Jadi ketika kita melakukan pengoperasian, kita ambil yang lebih bawah dari hasil yang kita dapat. Itu kenapa saya bilang sebaiknya kalau optionnya koma, bosku langsung aja ambil pakai rumus dasar. Itu sangat efektif. Karena kalau kita di tempat kerja misalnya bosku, tidak selamanya kita harus menggunakan rumus cepat. Misalnya bosku kerja di ICU, alat-alat sudah canggih, jadi mengatur tetesan infus bosku tinggal tekan-tekan aja di serum pump itu. Jadi tidak pakai peeling tetesannya. Kalau sudah di ICU wajib hukumnya bosku menggunakan rumus dasar. Itu saya sarankan yang pertama kali itu harus bosku paham dulu rumus dasar. Yang ketiga itu adalah sering berlatih bosku. Jadi saran ini dimanapun selalu akan ada bosku. Di setiap tes, setiap latihan, setiap ujian pasti ada saran untuk sering berlatih. Karena semakin sering kita berlatih, kita punya pengalaman lebih, kita punya pemahaman lebih juga. Dengan sendirinya kita akan menguasai rumus dasar. Dengan sendirinya kita tahu kelebihan kekurangan rumus cepat. Jadi ketika kita tes, karena kita sudah pengalaman, jadi ketika melihat soal pun kita akan gampang menjawabnya bosku. Oke, mulai dari sekarang setelah bosku melihat video ini, bosku tanamkan dalam diri bosku akan sering berlatih. Nanti biarkan alam bawah sadar bosku yang akan mengerjakannya. Siap bosku? Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pemaparan materi di depan, Bang Japri cuma bisa menyimpulkan seperti ini bosku. Semua rumus baik dan dapat digunakan, tetapi masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Oke bosku, sampai di sini dulu video dari Bang Japri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bang Japri mohon maaf. Kalau dirasa video ini
bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang bosku tahu. Dan jangan lupa bantu Bang Japri untuk membangun channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Oke bosku, sekian aja, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.